Ya udah. Ya jadi hari ini kita mau belajar turunan fiksi. Nah bentuk umumnya tuh yang ini ya guys. Bisa pakai DY, DX. Bacanya itu turunan Y terhadap X. Atau bisa juga ditulis kayak gini. Y aksen sama dengan F aksen X. Nah ini kegunaannya. Biasa paling sering tuh gradien ya. Cuma aku lupa masukin soal gradien deh. Terus turunan juga bisa dipakai buat nyari kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Ini aturan paling dasar dari turunan. Ini didapetin dari menghitung limit. Jadi nanti ada limit, kan ada kurva. Ini X plus A. Tapi di sini aku nggak jelasin pembuktiannya. Tapi kalau kalian ntar di akhir kelas mau coba, maksudnya kalau ada yang penasaran mau coba belajar, ntar aku ajarin. Ini aku kasih contoh singkat aja. Misal aku ada fx itu 3x ya. Terus mau nyari turunannya pakai aturan yang paling dasar ini. Berarti kita tulis di sini kan fx itu 3x. Berarti fx plus h itu sama dengan 3 kali x plus h. Nah, ini kita tulis di sini 3x plus h dikurang 3x per h. Nah, ini kan sama dengan 3x tambah 3h minus 3x per h. Ini bakal habis, sisanya 3h per h. Jadi turunan dari 3x sama dengan 3. Nah, ini untuk aturan yang paling dasar. Selanjutnya, ini ada aturan yang kedua. Ini yang paling sering digunain sebenarnya. Misalkan tadi kan kita ada 3x ya. 3x itu kan x-nya pangkat 1 sebenarnya. Nah, buat nyari turunannya, itu satunya kita majuin jadi 1 kali 3x. Nah, yang pangkat itu 1 minus 1. Jadinya x pangkat 0 sama dengan 3. Nah, terus kalau aku tulis misalkan berapa ya? 4x pangkat 5. Berarti kan tinggal majuin 5-nya dikali 4, plus 5-nya dikurang ya. Jadi 20x pangkat 4. Nah, biasanya tuh yang orang-orang bingung kalau pangkatnya itu gini, misalkan ada 3x pangkat setengah. Ya, ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Turunannya dari 3x pangkat setengah. 3/2x pangkat min setengah. Ya, betul. 3/2. Jadi kan setengahnya dimajuin dulu ya. Setengah dikali 3 dikali x, ini setengah minus 1. Nah, setengah minus 1 itu kan min setengah x. Jadi kita tulis gini, min setengah, atau bisa kita ubah lagi jadi 3/2 x pangkat setengah, atau bisa diubah juga lagi jadi 32 akar x ya. Ini mau aku kasih contoh soal lagi apa mau lanjut? Ada yang masih kurang ini nggak? Kurang jelas? Contoh soal lagi, Kak. Oke, siap. Bentar ya. Ada yang mau request angka nggak? Yang agak susah gitu. Ya udah kalau nggak ada. Aku kasih angka 7, X 5/3. Turunannya berapa? 7 dikali 5/3. Terus Pangkat berapa? X pangkat 2/3. Mantap. Jadi 5/3 dikali 7 dikali X. Ini 5/3 dikurang 1 itu kan minus 3/3. Jadi langsung aja 2/3. Sampai sini udah jelas?
Kak, Jelas, itu Kak. kalau Kenapa? itu kalau apa namanya 5/3 itu dikali 7 itu nggak usah disederhanain lagi ya, kayak dikali 7 enggak. itu. Kalian bisa sederhanain, cuma aku nggak nulis sederhanain. Biasanya sih disederhanain. Kalau disederhanain 15x pangkat 2/3, Kak. 15 X. Iya 15x. Tunggu, gimana? 15 X. Itu kan 5/3 dikali 7. Tadi aku Iya. nyarinya ketemunya 45/3. Nah 45/3 itu 15. 35/3. Iya, makasih koreksi. Jadi 5 kali 7, 35 ya guys. Itu 45 tuh kalau 5 kali 9. Ya makasih yang udah ngoreksi. Jadi ntar hasilnya jadi 35/3 dikali X 2/3. Atau bisa kita tulis akar 3 X kuadrat ini. Gimana? Ada yang masih dibingungin? Oke, makasih. Sekarang ada latihan soal langsung. Ini gampang kok. Tuh kasih 3 menit deh. Jawabannya di ini aja ya, personal message, jangan di everyone. Makasih. Guys, ini kenapa di everyone semua? Ternyata di ini aja ya, direct message. Tapi karena udah pada jawab di everyone, jadi langsung tuh bahas aja. Biar kalian nggak ribet nih, ubah jadi turunan. Kita ubah dulu jadi bentuk ini. Kan super X kuadrat
sama dengan X pangkat min 2. Kalau diturunin berarti tinggal min 2 dikali X min X pangkat min 3 ya. Terus buat yang min 1 per X, itu kan bisa ditulis jadi min X pangkat min 1. Kalau diturunin jadi min 1 dikali min X pangkat min 2. Atau jadi ini ya, jadi X pangkat min 2. Atau bisa kita ubah langsung jadi 1 per X kuadrat. Yang ini jadi min 2 per X pangkat 3. Terus yang satu ini nilainya bakal 0 karena dia nggak ada variabel. Kan 1 itu sama dengan 1 dikali X pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1. Kalau diturunin berarti jadi 0 kali 1 kali X pangkat min 1 sama dengan 0. Jadi ini diturunin hilang ya. Nah, sisanya berarti ada, sisanya berarti f aksen X sama dengan min 2 per X pangkat 3 ditambah 1 per X kuadrat. Karena yang ditanyainnya f aksen setengah, ini setengah, berarti min 2 per setengah pangkat 3 ya, ditambah 1 per setengah kuadrat. Berarti min 2 per 1/8 ditambah 1 per 1/4. Nah, karena ini min 2 per 1/8, berarti 8-nya naik ya, jadi min 16 ditambah 4 sama dengan min 12. Jawabannya beneran C. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Maaf. Oke. Ya. Lanjut. Turunan yang awal. Yang mana ya maksudmu? Yang ini tadi aku emang belum jelasin sih. Mungkin kalian kalau ada yang penasaran di akhir, aku coba jelasin. Kita kesini dulu ya. Misal aku ada Y sama dengan Fx dikali Gx. Nah, berarti turunannya ini ditulisnya gini, F aksen X dikali Gx, terus ditambah Fx dikali G aksen X. Nah, ini dapetin sebenarnya juga ngitung pakai ini. Jadi ini emang mendasari aturan-aturan lain. Jadi kalau ini kita coba kasih contoh aja, berapa ya? 2x tambah 1 dikali 3x tambah 2 misalnya. Berarti kan ini kita tentuin dulu nih, ini fx. Yang ini buat gx-nya. Kita hitung dulu f aksen x, berarti itu kan 2 ya. Karena 2x diturunin jadi 2, 1 diturunin jadi 0. Terus buat g aksen x, turunannya itu sama dengan 3. Nah, buat ngitung y aksen x, itu kan f aksen x kali gx. F aksen x itu 2 dikali gx ditambah fx, yaitu 2x tambah 1, dikali g aksen x, itu 3. Berarti 6x ditambah 4 ditambah 6x tambah 3 sama dengan 12x tambah 7. Gitu guys. Mau contoh soal lain nggak? Apa mau langsung latihan? Contoh soal lagi, Kak. Oke. Dong request angka dong. Ya udah kalau nggak ada lagi, angkanya 7 lagi ya. Misal 7x kuadrat dikali x tambah 1 aja deh. Hitung f aksennya berapa?
Atau enggak langsung aku jelasin aja kali. Sorry. Ini kan di fx. Ini fx-nya, yang ini gx. Aku tulis di mana ya? Nah, aku tulis gini deh. F aksen x itu turunan dari 7x kuadrat, yaitu 14x. Terus turunan dari gx itu kan 1 ya. Nah, terus kita tinggal masukin aja nih, f aksen x itu 14x dikali gx ditambah fx yang tadi dikali g aksen x dengan 1. Berarti 14x kuadrat tambah 14x ditambah 7x kuadrat sama dengan 21x kuadrat ditambah 14x. Udah deh. Nggak salah lagi tuh, Grace. Ada yang mau ditanyain nggak? Maaf, tadi 14-nya dari mana? Oh, ini. 14-nya itu yang ini ya? Itu dari perkalian yang ini. Jadi 14x dikali x tambah 1 kan berarti 14x kuadrat ditambah 14x kali 1, yaitu 14x. Ya. Terus ini tambahin, jadi 21x kuadrat ditambah 14x. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Wah, sampai 100 orang nih. Keren. Kak, boleh ke slide 3 nggak? Mau SS. Agak nggak ada apa-apa sebenarnya. Udah. Sebentar. Ini belum ku jelasin sama sekali sih. Udah belum tadi? Udah. Oh, udah. Ya, nanti ku share. Ingetin ya, satu orang. Kalau enggak, aku lupa. Nah, ini latihan nih. Ayo kalian coba hitung kali ini. Masih berapa menit ya? 3 menit lagi deh. Tolong Mas Eben ngirimnya di direct message ya. Makasih. Makasih Siti. Tuh, kirim ke personal.
Ya Allah, ini yang ngirim ke everyone. Duh. Udah, langsung gue bahas aja ya. Ini kita tulis fx yang ini. Yang ini, oh ini kayak T. Ini F, ini GX. Berarti kan tadi, sorry. Ini jangan fx lagi. Karena di sini udah ada fx, kita tulisnya ini hx deh. Jadi kan fx sama dengan, f aksen x sama dengan h aksen x dikali gx ditambah hx dikali g aksen x. Di sini h aksen x-nya kan 8x min 12. G aksen x-nya itu 1. Berarti tinggal masukin aja. H aksen x itu 8x min 12 dikali x tambah 2 ditambah 4x kuadrat min 12x dikali 1. Berarti ini 8x kuadrat ya. Ditambah 16x min 12x dikurang 24 ditambah 4x kuadrat min 12x. Berarti kalau kita satuin, ini 12x kuadrat, ini 16 dikurang 12 itu min 8x dikurang 24. Ya jawabannya benar ya. Tapi ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, Kak. Oke, yang lain gimana? Cukup, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, mantap. Paham, Kak. Oke, lanjut ke aturan keberapa ini? Keempat kalau nggak salah. Ini aku tulis ulang. Misal kita ada Y sama dengan Fx per Gx. Kalau diturunin, berarti Fx, ini aksen, dikali Gx, dikurang. Kalau tadi itu kali, kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Terus ini Fx dikali G aksen X per Gx. Nah ini bawahnya dikuadratin. Gitu. Misal aku kasih angka Y sama dengan 4x ditambah, gini aja deh. X kuadrat tambah 1 dibagi 4x. Berarti ntar Y aksennya sama dengan turunannya atas. Nah, ini aku tulis dulu. F aksen X itu kan 2x tambah 2x doang. Nah, G aksen X-nya itu sama dengan 4. Berarti di sini 2x dikali 4x dikurang x kuadrat tambah 1 dikali 4. Bawahnya 4x dikuadratin ya. Berarti ini atasnya 8x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 4 per 16x kuadrat. Berarti sama dengan berapa nih? 4x kuadrat minus 4 per 16x kuadrat. Ada yang mau ditanyain? Atau mau contoh soal lagi? Kak, itu 4-nya bisa dikeluarin supaya bisa dimasukin. Kenapa? 4-nya bisa dikeluarin, yang 4x kuadrat dikurang 4 itu bisa dikeluarin supaya mati dengan 16, Kak. Bisa. Ini kalau kalian mau sederhanain lagi ya tinggal x kuadrat min 1 per 4x kuadrat. Bisa begitu. Yang angkanya susah dong. Ada yang minta angkanya susah nih. Kalian mau request angka, Kak? Request angka dong. Gitu. 13x, Kak. Oke. Bentar.
sorry. Ini. Nah. 25 lagi. Berapa angkanya? Y sama dengan tadi 13X. Bawahnya berapa? Kalau bisa, mending kalian tinggiin variabel daripada koefisien depan. Atau enggak ditambahin plus atau minus. Biar susah. Oke, 17. 17 apa nih? X kuadrat atau apa? Atau enggak aku bikin gini deh. 17. Bawahnya berapa? 4x pangkat 3, Kak. 4X pangkat 3. Mm-mm. Oke, mantap. Ya, ini sebenarnya gampang aja ya kalau kalian nggak disuruh selesain sampai bentuk akhir. Ini kan, ini aku tulis dulu, f aksen X-nya itu. Ini tambah X deh, garis dulu. Berarti ini 26X minus 17. Yang bawahnya itu 12X pangkat 2 ya. Ya kan? Tambah X deh, garis dulu juga. Begini. Terus tinggal masukin ke yang tadi. Kalau pada lupa, ini aku tulis lagi. Gx minus fx dikali g aksen x per gx dikuadratin. Nah, ini kan f aksen x-nya itu 26x minus 17 dikali gx. Gx-nya itu yang bawah ini. Wow. Terus dikurang fx-nya berapa nih? Dikurang fx dikali sama g aksen x. Panjang ya. Dibagi sama 4x pangkat 3 min x kuadrat. Oh, g aksen x kenapa ada min 1? Jadi kan gx itu kan, nih, gx itu kan 4x pangkat 3 minus x. 4x pangkat 3 diturunin jadi 12x kuadrat. Nah, min x ini diturunin jadi min 1. Ferdi masih bingung nggak? Paham, Kak. Oke. Dan ini karena angkanya angkanya ribet banget ternyata. Jadi nggak usah dihitung lah ya. Kalian nggak mau ngitung ini kan? Makanya banyak banget. Apa mau coba hitung? Coba hitung kali ya. Nggak usah deh, lanjut aja. Karena kita masih ada. Oh, mau coba ini lagi. Tidak angka yang lebih masuk akal ya. Misal ada Y, biasanya gimana ya bentuknya? X pangkat 3 deh. X pangkat 3 ditambah 2X per X tambah 1. Nah, ini lebih masuk akal. Maksudnya lebih gampang. Ini f aksen X itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 2. G aksen X sama dengan 1 ya. Berarti di sini Y aksen sama dengan f aksen X itu 3X kuadrat ditambah 2 dikali sama X tambah 1 dikurang X pangkat 3 plus 2X dikali 1. Bawahnya jadi X tambah 1 kuadrat. Oke, ini kita bisa hitung. Berarti kan jadi 3X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X tambah 2 dikurang X pangkat 3 dikurang 2X per X tambah 1 kuadrat. Berarti ini jadi gini ya.
2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Ini habis jadi plus 2 per x plus 1 dikuadratin. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya Nggak nggak? ada, Kak. Oke. Apa nih? Oke, aku lanjut ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi. Oh, ini latihan, guys. Coba kalian kerjain. 2 menit bisa lah. Oh, ini lebih, bisa nggak ya? Kasih 3 menit deh. Ya, teman-teman udah 3 menit. Kalian mau tambahan waktu apa langsung ku bahas? Tambahan waktu, Kak. Nanggung. Oke, siap. Sampai 7.33 nih. Ini tolong ya yang masih ngirim di everyone, tolong ingetin. Oh, jawabannya beragam. Semangat Andika. Andika Yusa, semangat. Kayaknya belum
belum tepat. Loh, ini B sama D sama ya jawabannya. Ya nggak apa-apa, Mananda. Ini udah boleh kubahas belum? Boleh. Oke, kubahas aja ya. Pasti kalian bingung gara-gara angkanya terlalu ribet. Sebenarnya gampang aja sih. Ini H aksen X kan, F aksen X dikali GX dikurang apa nih, Fx kali G aksen X dibagi GX dikuadratin. Nah, kalau udah gini, kita hitung dulu F aksen X-nya berapa. Itu kan 2AX ditambah 2, ya kan? Dan G aksen X-nya itu 2X tambah A. Nah, terus kita tulis H aksen X sama dengan 2AX tambah 2 dikali GX, itu X kuadrat ditambah AX min 2 dikurang Fx-nya itu AX kuadrat ditambah 2X tambah 4 dikali 2X tambah A. Terus kita bagi sama 2, maaf, dibagi sama X kuadrat tambah AX min 2 kita kuadratin. Nah, terus yang diketahuin kan H aksen 0. Jadi kita tinggal masukin aja 0. Di sini kita masukin 0. 2 kali 0 tambah 2. Berarti kan 2. Terus di sini masukin 0. 0 ditambah 0 min 2. Berarti min 2. Dikurang. Di sini 0 ditambah 0 ditambah 4. Berarti 4. Di sini 0 tambah A itu A. Per di bawah kan 0 tambah 0 min 2. Min 2 dikuadratin sama dengan 4. Berarti kalau kita hitung min 4 dikurang 4A per 4 sama dengan, di sini kita tahu H aksen 0 itu 1. Nah, kalau udah gini, kalian bisa bagi dulu atau langsung kali ke silang gini. Jadinya tuh min 4 min 4A sama dengan 4 ya. Terus ini bisa kita pindah jadi min 8 sama dengan 4A. A sama dengan min 2. Jadi jawabannya yang E. Ada yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Oke, yang lain? Kak, itu masukin nolnya di X-nya atau di A-nya? Di X, karena ini kan H aksen X. Nah, terus kita masukin X sama dengan 0. Oke, thank you. Oke. Yang lain gimana? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke, makasih. Sekarang mulai trigonometri. Yang perlu kalian hafalin atau pahamin sebenarnya 2 ini aja ya. Jadi urutannya itu sin, cos, ini X ya, sin X, cos X, terus min sin X, min cos X. Jadi kalau diturunin itu sin jadi cos jadi min sin jadi min cos. Terus kalau diintegralin, min cos jadi min sin jadi cos jadi sin. Gitu. Terus, nah sekarang kita coba buktiin yang tan X. Jadi tan X itu kan sin X per cos X ya. Nah, buat nyari turunan dari tan X, berarti misalkan kita tulis dulu ini F. F aksen X sama dengan pakai yang tadi U per V.
sama dengan turunan dari sin X, yaitu cos X, dikali, ini aku tulis ini dulu deh, biar nggak bingung. U aksen V, terus dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Kali ini aku tulisnya pakai UV aja. Jadi U itu kan sin X. Nih, yang ini U, ini V. Mirip ya. Ini U, ini V. Nah, U itu sin X. Berarti U aksen sama dengan ini ya. Sin X jadi cos X. Terus V itu kan cos X. Kalau diturunin jadi min sin X. Nah, kalau udah gini, kita masukin lagi ke awal. U aksen itu kan cos X. Cos X dikali V. V-nya itu cos X. Jadi gini dikurang U itu sin X dikali min sin X. Nah, minnya ini kita majuin ke depan jadi plus per V kuadrat. V kuadrat itu kan cos X kuadrat. Nah, kalian udah hafal belum yang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X hasilnya berapa? 1. 1. Iya. 1, Kak. Nah, kalau kalian perhatiin ini tuh cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ntar hasilnya jadi 1. Jadi 1 per cos kuadrat X. Gitu. Kalian ada bingung nggak kenapa ini bisa 1? Dari yang aturan sifat ini. Gak ada yang bingung. Oke. Sekarang, oh ya, aku mau ngecek dulu nih. Misal, tadi kan sin X itu cos X. Kalau sin 2X diturunin jadi apa? 2 cos 2X kali. Oke. Terus kalau misal sin X, jangan. Cos X kuadrat diturunin jadi apa? Ini udah pada belajar belum ya? 2 cos 2 sin cos kuadrat 2x kali min X. 2 sin X. Coba satu orang ngomong. 1 min sin kuadrat x. 1 min sin kuadrat X. Oh, itu cuma baru diubah gitu doang ya? Maksudnya kalau diturunin jadinya berapa? 2 cos X dikali min sin X. Oke, jadi udah ada yang belajar ya ternyata. Tapi ntar aku bahas lagi. Sebelum itu, aku mau bahas dulu tentang aturan turunan nih, rantai. Jadi misal Y sama dengan Fx dipangkatin N. Kalau tadi kan cuma X pangkat N. Itu diturunin jadi NX N-1. Nah, kalau ini fungsi dipangkatin, turunannya itu jadi N dikali fungsi ini, Fx, terus di N-1. Nah, ini belakangnya dikali sama fungsinya ini, turunan dari fungsi. Jadi kayak gitu. Nah, misal aku ada 2X tambah 1 pangkat 3. Kalau diturunin, jadinya 3 dikali 2X tambah 1. Ini 3 min 1 ya, jadi tolong karena dikali turunan dalamnya ini, yaitu 2X. Yaitu 2. Kalau dihitung berarti kayak gini aja. Ada yang bingung nggak? Atau mau contoh lagi? Contoh lain. Udah Y sama dengan kali ini pangkat 3 deh. X pangkat 3 tambah 2. Ini dikuadratin. Ini kan Fx-nya ya.
Jadi kalau f aksen x itu 3x kuadrat. Nah, terus ini y aksen sama dengan n itu 2 dikali fx dulu, yaitu x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1 ya, karena 2 min 1, terus dikali turunan dari yang tadi nih, yaitu 3x kuadrat. Mau contoh soal lagi? Kak mau tanya Kak, Iya, silahkan. yang itu Kak, yang kiri. Kiri ini. Itu kan Y sama dengan 2x plus 1 pangkat 3. Nah, turunan itu kan 2x plus 1-nya fx ya Kak. Berarti turunan dari fx-nya itu 2 aja, nggak dipangkatin 3 itu? Enggak, jadi kalian pisah dulu fx-nya itu yang ini aja. Yang ini tuh n. Oke Kak, paham. Oke, makasih Ferdi. Sabar ya yang trigonometri habis ini. Yang ini dulu guys, sabar. Ini kalian coba hitung. Gampang lah ini. Ada yang langsung jawab nih. Mantap, Eben. Udah ada 2 jawaban berbeda. Tapi aku lupa jawabannya, jadi ya maaf. Mantap. Ini Naswa iseng loh. Ini udah ada yang jawab. Kita udah banyak yang jawab, jadi aku bahas ya. Di fx-nya itu kan ini, min x tambah 1. Berarti f aksen x sama dengan min 1. Berarti turunan dari h aksen x sama dengan, ini n-nya dimajuin dulu, min x tambah 1 dikuadratin, terus dikali sama f aksen x, yaitu min 1. Nah, ini kuadratnya kita, ini jadi min 3 ya. Kuadratnya kita pecah, jadi x kuadrat minus 2x ditambah 1, ya kan? Terus jadinya min 3x kuadrat ditambah 6x min 3. Ya udah, jadi jawabannya yang A. Kenapa bisa min 1? Kan fx itu min x ya. Nah, min x itu kan bisa ditulis min x pangkat 1. Ntar satunya kita kedepanin, berarti min 1 dikali x 1 dikurang 1, itu 0. Nah, ini kan sama dengan 1. Jadi f aksen x-nya itu min 1. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Oke. Ya, yang lain. Kalau bingung, tanya, karena habis ini kayaknya makin bingung. Latihan soal lagi, Kak. Oke. Aturan yang ini ya? Apa mau trigono nih? Oke, trigono. Dulu aja. Oke. Ini tadi aku jelasin dulu ya, yang pertanyaanku tadi.
Ini kita duplicate. Terus, salah. Bentar ya. Oke, ini trigono. Misal ada fx sama dengan tadi sin 3x. Ya kan? Terus, di sini gimana ya? Bentar. Di sini 3x itu kita perlu turunin dulu luarnya. Jadi ini aturan rantai, cuma aku lupa nulis bentuknya gimana. Maaf. Jadi kita turunin dulu luarnya, yaitu si sin. Sin kan jadi cos. Nah, ini tetap cos 3x, terus dikali turunan dari nilai sini nih. Jadi, misalkan gini, ini fgx deh, ini kayak komposisi ya. Jadi, gx itu sama dengan, oh ya ini bisa ditulis di komposisi. Jadi, fog x sama dengan fgx ya. Kalau diturunin itu, nilainya jadi f aksen gx dikali g aksen x. Nah, di sini fgx-nya itu sin 3x. Fx-nya itu sin, jadi sin x gini. Terus gx-nya itu si 3x. Bingung nggak? Jadi kalau gx-nya dimasukin, itu kan f3x. Kalau fx itu sin x, f3x kan sin 3x gini ya. Nah, terus kalau kita coba turunin, berarti kan f aksen gx atau tetap sin jadi cos, tinggal ubah gitu, di cos 3x dikali g aksen x. G aksen x itu kan 3 ya, karena gx itu sama dengan 3x, g aksen x sama dengan 3. Ntar hasilnya jadi 3 cos 3x. Bingung ya? Boleh jelasin ulang, Kak. Jelasin ulang. Kenapa? Itu Kak, bukannya 3-nya bisa langsung diturunin ya? 3-nya langsung diturunin. Oh, jadi 3 di sini itu merupakan nilai Diturunin ke bawah. Ke bawah. Jadi 3 cos 3x. Ini Jadi aku langsung lagi, gitu aja. Aku lagi nyoba jelasin yang terstruktur ya. Jadi, coba aku ulang ya. Jadi, ini ada komposisi namanya fgx. Itu nilai turunannya f aksen gx dikali g aksen x. Terus, misal kita ada fx sama dengan sin x ya tadi. Ya, terus gx-nya sama dengan 3x. Kalau kita tulis fgx, itu kan sama dengan f3x. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham? Paham. Nah, terus karena fx itu sin x, nah ini tinggal kita ganti sama 3x. Berarti sin 3x gini kan. Nah, terus kita coba turunin. Turuninnya kan jadi f aksen gx dikali g aksen x. Di sini f aksen itu f aksen x sama dengan cos x ya. Berarti kalau kita masukin gx tadi itu 3x, jadi f aksen 3x sama dengan cos 3x ini. Jadi di sini itu cos 3x dikali turunan gx. Turunannya jadi 3 ya. Jadi 3 sama dengan 3 cos 3x. Aku yakin masih banyak yang bingung. Coba kalian hitung ini. Nilai dari cos, turunan dari cos 2x.
2 cos 2x kali sin x. 2 cos 2x kali sin x. Min 2 sin 2x. 2x. Sin 2 sin 2x. Sin 2x. Yang lebih tepat min 2 sin 2x ya. Jadi kita bentuk aja kayak gini dulu kalau mau apa yang lebih terstruktur. Tapi kalau udah terbiasa nanti tinggal maju-majuin gitu doang. Jadi aku tulis dulu fx-nya kan di sini cos x ya. Terus gx-nya itu sin 2x. Fgx atau f2x itu sama dengan cos 2x. Gitu ya teman-teman. Terus kalau kita coba turunin, itu jadi f aksen gx dikali g aksen x. Nah, f aksen itu kan min sin x. Ya kan, min sin x. Tapi karena x-nya di sini diganti gx, jadi tetap ditulis min sin 2x. Terus dikali g aksen x. G aksen x itu 2. Nanti tinggal turun aja ya dari sini. Jadi nilainya min 2 sin 2x. Mau coba soal lain? Ya Kak, boleh. Sekali lagi Kak. Sekali lagi, oke. Kali ini gimana tadi? Ini sebelum kita pakai pangkat-pangkatan nih. Jadi berapa yang enak ya? Nih, 2 sin 2x kali cos 2x. Turunannya berapa? Bener nggak nyampe semenit kali juga udah bisa nemu. Oke, udah ada yang nemu. Mantap. Ada yang udah betul. Ada yang kurang tepat. Yang betul baru 2. Semangat guys. Jadi kalian melupakan sesuatu. Grace betul. Betul nggak ya? Ini kurang tepat. Nggak ada yang betul. Ya nggak apa-apa Zidna. Ini aku bahas aja ya. Sebenarnya kalian nggak perlu turunin satu-satu. Kalau kalian bisa ubah. Ini kan bisa diubah ya. Jadi sin 4x. Ada yang bingung nggak ini? Kan 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Ya, kalau 2 sin 2x kali cos 2x ya sin 4x. Jadi kalau udah nemu kayak gini, turuninnya lebih gampang. Tinggal sin 4x diturunin, ini kan jadi 4 dikali cos 4x. Udah gitu doang sebenarnya. Bingung ya? Bingung Kak. Itu kok dapat 2x dari mana ya Kak? Yang mana yang bawah ini? Iya. Ini contoh doang. Contoh doang kok. Yang di sini bingung nggak?
Ini identitas trigono sih. Bingung? Ulang Kak, boleh nggak? Oke. Ya, bismillah dulu. Jadi identitas trigono, kalau di sini ada 2 sin, balik deh. Kalau ada sin 2x, itu bisa kita ubah jadi 2 sin x cos x. Nah, ini bisa kita ubah, kalau sin 4x, bisa kita ubah jadi 2 sin 2x kali cos 2x. Nah, ini kan 2 sin 2x kali cos 2x. Ini kita ubah aja jadi sin 4x. Sampai gini, sampai sini bingung nggak? Enggak. Paham, Kak? Mantap. Nah, kalau udah kayak gini, turuninnya kan lebih gampang ya. Ini aku bentuk gini lagi deh. Sama dengan F aksen, biar hafal rumusnya, kali G aksen. Di sini Fx-nya itu sin X. Gx-nya 4X. Berarti Fgx itu sin 4X ya. Turunannya berarti F aksen itu kan cos X. Karena ini isinya Gx, berarti masukin lagi 4X dikali G aksen X. Ini aku tulis aja deh, Fx-nya itu cos X. Terus G aksen X sama dengan 4. Nah, ini dikali 4 sama dengan 4 cos 4X. Ada yang bingung? Waduh, identitas. Paham, Kak. Identitas trigono tuh banyak ya, Rosa. Kalau kamu tanya aku apa aja, aku nggak hafal kayaknya. Kalau diturunin satu-satu, kalau satu-satu jawabannya bakal sama. Ini aku coba turunin satu-satu ya. Cuma kalian kayaknya ada lupa sama aturan limitnya. Aku tulis ulang. Kok aturan limit? Aturan turunan. 2 sin 2x dikali cos x, cos 2x. Bentar ya, Ferdi. Jadi kalau turunin satu-satu, ini duanya kita bisa pisahin dulu. Jadi kita turunin dulu yang ini. Ini kan bentuknya U kali V ya. U-nya itu sin 2x. V-nya itu cos 2x. Coba aku tanya, turunan dari U itu berapa? Cos. Berapa? Masih bingung ya? Turunan dari U berapa? Kalian tahu nggak? Cos 2x pada 2 cos 2x ya? 2 cos 2. 2 cos 2x. Nggak perlu min, karena ini sin. Sin kan kalau cara cepatnya itu sinnya kita ubah jadi cos. Karena turunan sin itu kan cos. Nah, 2 di sini kita majuin ke depan. Jadi 2 cos 2x. Nah, buat turunan dari cos 2x itu berapa? Min 2 sin 2x. Mantap, min 2 sin 2x ya. Nah, kalau kalian mau pakai aturan ini kan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Berarti 2 cos 2x dikali V-nya tadi itu cos 2x. Cos 2x ditambah U-nya kan sin 2x. Dikali min 2 sin 2x. Ini bisa kita ubah jadi 2 cos kuadrat 2x dikurang 2 sin kuadrat 2x. Jangan lupa tadi di depan kita isahin 2-nya. Jadi kali 2. Nah, ini yang di dalam itu bentuknya bisa kita ubah jadi 2 dikali 2 cos 2x. Cos 4x. Ini identitas trigono juga. Jadi nilainya 4 cos 4x. Sama kan? Cuma caranya lebih ribet.
Jadi kalian kalau bisa sebelum turunin sederhanain dulu bentuk. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Kak. Dia saking bingungnya. Tadi Ferdi nanya ini ya. Dapat sin 4x dari mana? Sebenarnya ini aturan identitas trigono. Nah, nih ada sin 2x tambah 2x. Itu kan kalau ditulis sin 2x, sin cos, gini, ditambah, nah, gini kan, maaf, kembali ke cos 2x, dikali sin 2x. Nah, ini kalau kita lihat, bisa dijadiin satu, jadi gini. Nah, ini kan jadi sin 4x. Begitu, Ferdi. Gimana, guys? Udah lebih paham belum? Paham, Kak. Paham, Kak. Mau ini nggak aku iniin satu lagi? Karena ini trigono ada yang lebih seru, lebih berantai. Mau. Oke, lanjutin dong, semangat. Misal tadi udah ada yang bisa jawab sih. Misal aku ada sin pangkat 3x. Beda ya sama sin 3x tadi. Kalau ini penulisannya itu fx dipangkatin n. Kalau diturunin kan jadi n fx n-1 dikali f aksen x. Nah, di sini n-nya itu kan 3. Berarti 3 dikali sin x ya. Kali sin x pangkat 3 min 1. Berarti 2. Dikali f aksen x. Di sini f aksen x itu kan cos x ya. Nah, ini jadi hasilnya ini doang. Ada yang mau ditanyain? Atau aku langsung latihan soal kedua? Contoh soal kedua. Contoh lagi, Kak. Oke, siap. Ini ada cos kuadrat dulu deh, cos kuadrat x. Kalau kita turunin, pertama kita bentuk dulu ya, kayak gini. Di sini fx-nya itu cos x. Jadi kita tulis saja 2 dikali cos x pangkat 2 min 1 dikali turunan dari cos x. Ini biar nggak bingung. Min sin. Ya, Min sin. Enggak. Jadi turunannya jadi min sin x kan. Nah, ini min sin x. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi. Kalau kalian lihat bentuknya kan sama kayak yang tadi ya. Jadinya min sin 2x. Nah, gitu. Cuma kalian jangan mikirnya ini cos 2x terus 2-nya tinggal turunin ke bawah sini. Jangan gitu. Ini karena kebetulan aja hasilnya itu min sin 2x. Dulu aku sempat mikir kayak gitu, soalnya salah. Nah, ini coba aku kasih lagi yang apa mau contoh lagi yang masih simpel? Iya, Kak. Oke, berapa ya angkanya ya? Kak, kok bisa min sin 2x? Mau nanya. Ya. Itu nanti Kakak nyebar PPT-nya ada coretan ininya kan? Iya, insya Allah. Kalau nggak salah ngirim. Kasih, Kak. Gue save dulu deh. Udah. Kok bisa min sin 2x? Ya, ini sebenarnya identitas trigonometri lagi ya. Ini kan 2 cos x kali min sin x. Minnya kita kedepanin, jadi min 2 sin x kali cos x. Nah, ini kan tadi sin 2x ya. Jadi sama dengan min sin 2x. Begitu. Masih bingung? Ini titik. Nama titik. Aku kasih satu lagi ya. Belum pada capek. Udah pada capek sih.
Angkanya berapa ya? Sin pangkat 2, pangkat 2 dulu, 3x. Kalian bingung nggak kalau ngeliat bentuk kayak gini? Ini bentuknya, tadi kan kalau yang dalam sini kita ubah jadi f gx ya. Nah ini kita tambahin n. Kalau diturunin itu n f gx. Terus kan turunan yang dalam ini. Turunan dalam itu kan f aksen gx dikali g aksen x. Nah kalau kayak gini, ini kita turunin dulu. N-nya kan, ini aku tulis dulu deh. Fx sama dengan sin x. Gx-nya sama dengan 3x. Fgx terus sin 3x. N-nya kan 2 ya. Berarti 2-nya didepanin dulu. 2 dikali Fgx. Yaitu sin 3x tadi. Pangkat N. N-nya kan, ini N-1 ya maaf. N-nya kan 2 tadi. 2 min 1 sama dengan 1. Jadi ini 1 dikali F aksen Gx. Berapa? F aksen Gx berapa? Cos 3x. Ya, betul. Cos 3x dikali G aksen X. 3. Ya, betul. Mantap. Jadi kalau kita hitung, jadinya 6 sin 3x kali cos 3x. Bisa disederhanain nggak ini? Bisa. Jadi apa? Jadi Sin 3x. Yo, berapa? 6 2 sin 18 sin kuadratik. Kurang tepat sih. Coba lagi. 6 sin 3x. Dikit lagi bisa. 6 2 sin 3x. 6 2 sin 3. 2 sin. Kurang tepat. Ayo, ada lagi yang mau nyoba? 6 sin 6x. Dikit lagi. Sin 2x. Berapa? Sin 2x. 6x. Kurang tepat. 6 sin 2x. Oke. Yang tepat 3 dikali sin 2, 6x. ya. Niko tulis aja ya. 6 itu kan bisa kita pecah jadi 3 kali 2. Ini sin 3x kali cos 3x. Nah yang ini bisa kita ubah jadi sin 6x terus dikali 3. Nah jadi jawabannya 3 sin 6x. Ada yang bingung? Tidak. Yang lain? Paham, Kak. Paham? Coba kasih pertanyaan terakhir deh. Kenapa bisa sin 6x? Ini perlu aku jelasin lagi nggak tadi kenapa bisa sin 6x? Itu pakai identitas yang mana ya, Kak? Pakai yang tadi ya, guys. Jadi 2 sin gimana dulu ya? 2 sin AX dikali cos AX itu nilainya bakal jadi sin 2AX. Gampangnya gitu. Jadi asal sin sama cosnya ini nilainya sama. Jadi misalkan 2 sin 4x dikali cos 4x. Itu ntar jadi jadi sin 8x. Gitu. Terus misalkan cuma diketahuin sin 2x kali cos 2x. Ini kalian juga bisa ubah jadi sin 4x per 2. Ada yang bingung nggak kenapa bisa per 2? Nggak ada kali 2-nya. Betul. Kalau di sini ada kali 2 kan bisa langsung sin 4x. Karena di sini nggak ada kali 2, jadi kita tambahin setengah di sini, terus baru dikali 2. Nah, jadi di sini hasil sin 4x, sin 4x bagi 2. Gitu deh.
Jadi ini soal terakhir ya. Tadi berapa ya? Oke. Ini aku kasih cos 3 2x. Yuk coba kerjain. Aku jadi lebih belajar trigono ya kayaknya. Wis, mantap. Yuk semangat yang lain. Aku kasih waktu 2 menit lagi kali ya. Maulida betul juga. Ferdi kurang tepat. Yusa masih kurang tepat. Immanuel kayaknya betul. Anita, aduh dia everyone dong. Baiklah. Di NAA masih kurang tepat, dikit lagi situ. Saintekhan ini itu dikurang sin 2x apa gimana? Mutiara dikit lagi, tapi di everyone loh. Mantap, Briliana. Ya udah 8:17. Kita coba bahas ya. Ini kita bisa tentuin dulu bentuknya itu kan sama kita dia f g x pangkat n. Kalau diturunin jadinya n kali f g x n-1 dikali f aksen gx dikali g aksen x. Nah, sekarang tentuin dulu fx itu kan cos x ya. Gx-nya itu 2x. Terus f gx sama dengan cos 2x. Nah, terus n itu kan 3. 3 dikali fgx tadi. Masih sama cos 2x. Dipangkatin. Karena ini 3 min 1 masih ada 2, jadi tulis 2 dikali f aksen gx. F aksen gx-nya berapa, guys? Min 2 sin 2x. Sin 2x. Min sin 2x.
Jangan lupa 2-nya ya. Beling. Min 2. F aksen GX masih min sin 2X ya. 2-nya itu belakangan. Kalau F aksen GX sendiri, kan F aksen X itu kan min sin X. Berarti kalau F aksen GX sama dengan min sin 2X. Ini masih min sin 2X dikali G aksen X. G aksennya 2. Berarti kalau kita tulis, bisa ditulis min 6 cos kuadrat 2X dikali sin, ini dikali sin 2X, bisa gini. Atau bisa kita ubah lagi pakai identitas yang tadi ya. Jadinya min 3 cos 2X kali sin 4. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu kenapa yang apa? Tanda negatifnya kok hilang? Tanda ini? Iya. Ini negatifnya ke depan. Oh, oke. Makasih. Oke, min 3 dari mana? Oke, kok. Jelas. Kenapa Yusa? Oke, sorry. Ini bisa kita pecah lagi. Tadi min 6 kan bisa jadi min 3 kali 2. Terus cos 2X dikali cos 2X kali sin 2X. Ini kan kuadrat ya, jadi 2 kali. Nah, terus bisa kita pisahin min 3 kali cos 2X dikali 2 cos, atau gini, 2 sin 2X kali cos 2X. Berarti kan min 3 cos 2X, ya ini kita ubah lagi jadi sin 4X. Gitu guys. Masih ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke, makasih. Yang lain gimana? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Latihan sekali lagi. Latihan sekali lagi. Kalian belum capek ya? Mau latihan sekali lagi nggak nih? Oh. Ya, Kak, boleh. Lagi, Kak. Boleh. Mulutku kering. Bentar ya. Ayo, request angka deh. Sin apa cos atau tan? Tan juga boleh. Tan. Tan Oke. 3X. Tan 3X. Pakai pangkat nggak? Pangkat 3. Iya, Kak. Tan pangkat 3, 3X. Kalian udah hafal belum sebelumnya? Tan X itu turunannya berapa? Secant kuadrat X. Oke, udah hafal ya. Kalau kalian masih ada yang bingung, bisa cek slide sebelumnya. Nanti kalau udah kelar. Ini kita tulis dulu. Kalau diturunin kan jadi N F G X pangkat N min 1 dikali F aksen GX dikali G aksen X. Terus di sini Rosa mic-nya nyala itu. F aksen X, Fx sama dengan tan X. Terus ini langsung gue tulis turunannya aja. Jadinya secant kuadrat X. Terus GX itu 3X. Kalau diturunin jadi 3. Terus buat FGX itu kan tan 3X ya. Nah, F aksen GX berarti tinggal yang ini, secant kuadrat ini. Secant kuadrat ini dimasukin si 3X tadi, jadi secant kuadrat 3X. Ya udah gitu. Nah, terus kita bisa langsung kerjain nih. N-nya kan 3. 3 dikali FGX. FGX-nya itu tan 3X.
dipangkatin N-1, berarti 2. Dikali F aksen GX, berarti yang secant kuadrat 3X. Dikali G aksen X, 3. Nah, berarti nilainya ini 9 tan kuadrat 3X dikali secant kuadrat 3. Gimana teman-teman? Sudah paham kah? Paham, Pak. Paham. Yang lain? Paham. Paham. Paham, Kak. Kalau udah paham semua, ini ku stop share ya. Stop share. Mohon jangan keluar dulu. Aku minta tolong sama kalian buat nyalain kamera. Oh, ini aku stop record.